Selamat malam. Selamat malam kok bengi kok. Pada malam hari ini di channel terbaru dengan orang lama. Wong Wiyen, wong wingi. Ingin menceritakan Gajah Mada. Gajah Mada. Wah, kok disebut gajah lho? Karena besar. Besar padahal awake ora gede banget. Awake jelas pecah-pecah. Cok fitnessan. Gajah Mada itu dia patih di Majapahit. Wah, semua orang sudah pada tahu tuh. Yang belum tahu aja. Dia patih, Mahapatih. Wah, enggak ya benar. Badhe madheme ra nggo mahai, kuwi nggo mahai jane. Ayo. Akhirnya ada Universitas Gajah Mada, enggak ada Universitas Batik Madrim. Mojopahit itu dulu Raden Wijaya punya anak loh, punya anak menjadi raja. Nah di situ pas anaknya Raden Wijaya menjadi raja itu, Mahapatih Gajah Mada menjadi patihnya. Akhirnya setelah meninggal diganti dengan Hayam Wuruk. Ada yang mengatakan Hayam Wuruk itu raja dan Patih Gajah Mada itu patihnya. Tapi di balik layar Patih Gajah Mada itu sebagai skenario yang gambar kabeh saka intelijen, saka tentara, badan keamanan negara, semuanya Gajah Mada yang nyeting. Berarti Hayam Wuruk tanpa penak ora kabeh bekerja. Semua menteri-menterinya bekerja. Cuman itu settingan Mahapatih Gajah Mada. Dan hobinya Mahapatih Gajah Mada itu meditasi. Itu ada obrolan yang sangat unik, katanya Gajah Mada belum mati. Loh, kok mati? Mati itu pindah kok. Iya. Pindah. Ada yang mengatakan dia apa namanya? Moksa itu biar dadi ilang. Sak ragane. Kan angel dicerna dengan ini. Iya. Tapi di surat Al-Baqarah dikatakan mati hidup. Berarti dia hidup. Iya. Hidup. Karena dia orang alim malam dia. Tapi di mana sekarang dia gerangan? Hanya orang-orang sakti yang tahu. Lah? Iya. Hanya orang sakti. Kalau nggak sakti nggak bisa. Minimal dia ahli istikharah Iya. atau ahli wiridan. Dari sholat istikharah itu dia akan mendapat petunjuk. Ingin ketemu Gajah Mada misalnya. Iya. Kan di Facebook itu ada yang cerita, Mas Hasan saya kok ketemu mimpi kayak di gambar itu Mahapatih Gajah Mada. Berarti Anda ketemu di alam mimpi. Karena dia umpetan di alam mimpi. Mahapatih itu umpetan. Dicari nggak ketemu. Secara lahiriah dia hilang, tapi secara batiniah dia masih ada. Di alam ruh, di alam jin, di alam barzah, di alam malaikat, di alam yang tidak terlihat mata. Yang konon katanya dunia itu secuil dari alam barzah. 723 kali lipat. Alam gaib itu luasnya. Itu baru alam gaib 1, belum alam gaib 2, udah tetangganya sap-sapan. Berarti dunia itu kecil banget. Wah. Itu kan Nur Muhammad itu dulu menangis. Iya. Tetesannya itu pecah menjadi triliunan. Ya, di antara 1 triliunan itu adalah bumi. Wah. Yang satu kelompok dengan galaksi Bima Sakti. Itu tetesan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ciptaan Allah, kekasih Allah. Yang mana Nur Muhammad itu masuk ke dalam dadanya Nabi Muhammad. Atau penake dirembuk, Nur Muhammad itu nyawanya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad. Itu padahal itu mbah gurune Jibril. Gajah Mada dia seorang apa? Dia seorang patih, sakti, jelas sakti, terkenal. Iya. Semua yang terkenal itu orang sakti, terkenal di dalam era zaman dahulu. Sakti itu artinya kan cerdas yang berlebihan, yang sulit diterka dengan akal pikiran. Dicekal gue kira kecekal.
Soalnya dia lepas dari indera otak. Indera pikiran, alam pikiran ini rasa dicekel. Kok ngene muksa kok iso ambiar. Berarti yang dia sudah tidak ikut sel dunia, tapi ikut sel kesejatian atau alam malakut, alam malaikat. Dan untuk mempelajari hal itu harus lewat media spiritual. Contohnya sholat istikharah saya gambarkan. Sholat istikharah, setelah selesai membaca wirid, sesukanya apa? Istighfar atau sholawat atau tahlil atau la ilaha illallah atau tahmid, alhamdulillah atau apa? Monggo. Nanti ketika kamu tidur kamu akan masuk dimensi yang lain. astral. Nah, di situ kamu akan ketemu apa yang Allah kehendaki. Bisa ketemu pacare, bisa ketemu bayi, bisa ketemu ibu atau siapa yang sudah mati ataupun yang masih hidup atau apa. Jadi memang Gajah Mada masih hidup. Bahkan diabadikan menjadi Universitas Gajah Mada. UGM. Dan Gajah Mada itu viral kecekel meneng, dia itu seperguruan dengan Panglima Tiangfeng. Angel tenan kuwi. Yo mumet ya. Panglima Tiangfeng dia adalah penjaga langit 1. Gajah Mada itu ketika meditasi sering ketemu dengan Panglima Tiangfeng. Panglima Tiangfeng itu teman dekatnya dengan Tukisa. Siapa itu Tukisa? Tukisa itu kalau di dalam legenda Cina namanya Kerasakti. Anoman beda. Kalau Anoman itu namanya Namara. Namara itu Anoman yang ketek putih. Tapi aslinya manusia dia. Cuman ada bewoknya putih. Yuk ada orang melihat tuh ketek putih. Bukan ketek itu. Itu asli manusia yang punya bewok. Serik loh kudune Anoman. Sabar ya. Kudune serik, sabar. Dia dewa kok. Dewa. Jadi Anoman itu anaknya Tukisa. Sedangkan Tukisa itu muridnya malaikat Ridwan. Wah, ini ngangel kayak iki mumet iki. Iki malaikat Ridwan itu sapa nek cara nang pewayangan Kumajaya Janaka. Wonge ganteng, nek tek ngono langsung klepek-klepek. Artinya seorang wanita akan taksir. Itu kalau dalam sejarah Islam Nabi Yusuf. Mumet tenan iki. Jadi Nabi Yusuf itu mendapat ilmu dari malaikat Ridwan. Ada kesamaan. Menyeritake Gajah Mada tekan Nabi Yusuf kuwi memang Ya semua berhubungan. semua berhubungan dari Allah Subhanahu wa taala ke lain-lain. Kayak pateni umap ke jarange wis dik. Jadi Gajah Mada itu orang sakti yang selalu bertirakat dengan semedi. Karena zamannya Gajah Mada itu belum ada Islam. Yang sudah ada Islam itu ketika Islam masuk itu bukan Majapahit tapi Majapahit akhir, yaitu putranya Hayam Wuruk. Nah, putranya Hayam Wuruk itu memang disuruh oleh Hayam Wuruk berguru kepada Arya Kamandanu di Wonosobo. Belajar. Setelah belajar selesai Kamandanu mungkin juga mukso, ceritanya habis, hilang. Nah, putranya Hayam Wuruk itu diangkat menjadi bupati di Demak dengan gelar Raden Patah. Kuwi nang buku Roro sesuk dicatet. Itu kan yang tidak di-share. Jadi buku itu yang ditulis itu 35%, yang nggak ditulis banyak. Buku ya. Kan buku itu kan ditulis karena turun temurun, mulut ke mulut dalam ilmu sejarah. Ada saksi, ada bukti, ada prasasti dan lain-lain. Tapi secara spiritual itu 70% lebih yang belum di-share. Ada pertanyaan Mas? Ayo yakin tentang Gajah Mada? Dulu itu kan belum ada keberadaan Islam. Berarti Gajah Mada itu beragama atau tidak? Beragama dia. Beragama. Agama secara bahasa Arab kan din. Dan agama itu siapa yang beragama dia akan selamat. Oh, dia juru selamat kok. Dia juru
juru selamat karena dia menyelamatkan rakyatnya dari ancaman mara bahaya. Dulu ketika ada serangan dari Cina, berapa kapal itu sama Majapahit tetap menang Majapahit. Berarti kan dia Majapahit itu kan bertahan dari serangan lawan. Seperti itu. Jadi memang sulit kalau bicara sejarah. Karena kita nggak menceritakan sejarah. Kita menceritakan siapa itu Gajah Mada. Siapa itu? Ya Gajah Mada. Ya. Itu kan harus belajar dari buku-buku. Lewat spiritual berbeda. Iya. Sering hadiah Fatihah ke Gajah Mada, nanti akan ketemu. Nanti kalau ketemu kasih rokok. Jarum. Kok bisa? Apa sih nggak bisa? Halo? Iya. Bisa. Jika ada keyakinan dan ada perjalanan untuk paham. Paham. Mungkin itu aja yang saya sampaikan tentang Gajah Mada. Besok kita ceritakan Gajah Mada dengan versi yang lain. Mungkin itu aja yang saya. Terima kasih. Salam Forsky.